kawasan Tenaga Baru 4, Malang. Inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Dari radio ini, kita berjumpa dengan program Dunia Firman, yaitu tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dalam Bible, dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Tentunya, tidak semua firman itu ditujukan kepada kita langsung, tapi ada yang ditujukan kepada kita secara langsung dan tidak secara langsung. Nah, siang hari ini saya akan sharing kepada God's Beloved dengan tema Fallen from Grace, yaitu jatuh dari anugerah atau hidup di luar anugerah. Fallen from Grace. Di Galatia pasal yang keempat ayat yang Galatia pasal yang ke-5 ayat yang keempat dikatakan Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Nah, from grace atau hidup di luar anugerah itu bukan berarti orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan. Hari ini adalah masa anugerah. Lalu bukan berarti orang itu hidup tidak di masa sekarang, tidak. Hidupnya tetap di masa sekarang. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan. Tapi apa yang dimaksud sebetulnya dengan hidup di luar anugerah itu? Dalam terjemahan Easy English dikatakan, you have stopped believing how very kind God is to us. Engkau telah berhenti mempercayai bagaimana tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, ini dia. Orang Kristen yang hidupnya fallen from grace, hidup di luar anugerah adalah mereka yang stop it believing. Berhenti mempercayai how very kind God. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Tuhan itu baik kepada kita. Tapi ketika seseorang itu stop it believing, berhenti mempercayai bahwa Tuhan itu baik kepadanya, maka sebetulnya dia sedang fallen from grace. Tetap hidup di masa sekarang, yaitu masa anugerah. Tetap keselamatan yang dia peroleh, yang didapatkan, itu adalah pemberian Elohim, pemberian Tuhan oleh karena anugerah, bukan karena usaha upaya, bukan. Tetapi ketika dia kemudian stop it believing, berhenti percaya saat Tuhan itu sudah baik kepadanya, tetapi di manakah ya Tuhan itu? Kenapa tidak menolong aku? Mana jawaban doa? Mana mujizat Tuhan? Aku sakit terus belum disembuhkan. Ketika merasa seperti ini, sebetulnya dia sedang fallen from grace, jatuh dari anugerah. Atau dikatakan hidup di luar anugerah. Orang yang hidup di dalam anugerah dia itu sebetulnya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Karena orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang percaya kepada Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Pasti karena Roh Kudus di dalamnya. Dia sudah percaya Yesus, tetapi dia tidak menghargai bahwa keselamatan yang dia peroleh itu pemberian Tuhan. Harus diupayakan terus. Oh, aku melayani supaya selamat. Aku berbuat baik, banyak berdoa agar aku diberkati. Nah, kelihatannya baik nih. Kelihatannya Kristen banget. Kelihatannya beragama. Betul. Wah, banyak doa, banyak melayani Tuhan, banyak ke gereja. Tetapi dia lakukan adalah agar mendapat keselamatan, agar diberkati. Ini sebetulnya sedang alami fallen from grace. Jauh
atau jatuh dari anugerah. Karena apa? Kalau keselamatan saja kekal itu diberi kepada kita oleh karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, diberikan kepada kita. Apakah kehidupan kita setiap hari tidak dijagainya, tidak dipeliharanya, tidak disertainya? Impossible. Yang kekal saja telah dijamin di dalam Yesus. Masa hidup kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Nah, ini dia. Maka dari itu sebetulnya apa yang kita alami setiap hari, saudara punya hutang kah, sakit penyakit kah, ada jalan buntu kah, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Anugerahnya itu tidak hanya membuat kita diselamatkan kekal, tapi Tuhan menuntun kita hidup from grace to grace, dari anugerah kepada anugerah. Maka setiap orang percaya yang dia sudah diselamatkan dalam Yesus, dia hidup di bawah anugerah, under grace. Tetapi kemudian dia berkata bahwa, wah, kenapa gak lunas-lunas nih hutangku? Kenapa jawaban doa gak datang-datang nih padaku? Aku gak mau ke gereja. Nah, ini firman Tuhan katakan dia sedang stop it believing. Dia sedang stop atau berhenti mempercayai bahwa oleh anugerah itu dia diselamatkan dan dipelihara. Ayo God's beloved, saya mengajak saudara, bukan hanya keselamatan kekal saja Yesus berikan kepada kita, tetapi keselamatanmu every day, setiap hari. Dalam engkau bekerja, engkau bersosialisasi, engkau berjualan, engkau melakukan aktivitasmu setiap hari, Dia Immanuel, Yesus tak pernah meninggalkanmu. Tuhan membawamu berjalan from grace to grace, dari anugerah kepada anugerah. Apa sih anugerah itu? Anugerah adalah apa yang tidak pantas kita terima. Anugerah adalah sesuatu yang kita terima bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan kita, tapi diberi. Dan itu adalah keselamatan. Dan tidak hanya keselamatan saja. Kalau keselamatan saja yang kekal dijamin, maka setiap hari engkau bekerja, engkau udah mentok nih mikir, nggak punya hikmat lagi pikir bagaimana ini Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan, masih ada anugerah yang memberimu jalan keluar, sehingga engkau tiba-tiba dapatkan hikmat, dapatkan sesuatu untuk engkau akhirnya memuji Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan. Engkau sakit. Karena saya sendiri juga alami 1 bulan yang lalu. Wah, saya sudah mau masuk rumah sakit. Saya sudah berkata kepada istri saya, aku mau masuk rumah sakit saja. Wah, 3 hari udah ndak enak. Badan saya, perut saya, wah ini macam-macam pikiran kami. Ini organ apa kayak organ apa. Wah, dan panasnya itu kadang panas, kadang dingin. Dan oleh kemurahan Tuhan, saudara, di hari yang keempat besok paginya rencana nih, saya mau ngamar aja di rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan buat sehat, sembuh, semuanya normal. Padahal belum kesentuh nih ke dokter dan ke rumah sakitnya. Tapi tiba-tiba sampai hari ini saya sehat, kuat oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan minggu berikutnya saya pergi ke kota A, minggu berikutnya saya pergi ke kota B, minggu berikutnya lagi kota C, dan sampai hari ini sehat. Itu karena anugerah. Tuhan memberi anugerah kesehatan kepada saya bukan karena saya berusaha sehat. Ya, saya berusaha untuk sehat, tetapi Tuhan memberi anugerah, tiba-tiba menjadi sehat dan bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Ayo saya mengajak God's beloved, jangan engkau fallen from grace, jauh dari anugerah Tuhan atau jatuh dari anugerah Tuhan. Kalau keselamatan kekal sudah diberi, maka anugerah Tuhan yang tidak pantas kita terima bukan karena kita layak terima, Tuhan juga memberikannya, melimpahkannya dalam kehidupanmu every day, setiap hari. Baik dalam kesehatanmu, baik dalam keuanganmu, baik dalam keluargamu, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, Tuhan tidak ingin engkau fallen from grace, tetapi betul-betul alami kelimpahan anugerah dan hidup dalam anugerah. Yeshua HaMashiach.
bless you.